Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan bahas kenapa akun TikTok kita itu view-nya anjlok. Nah, ada beberapa sebab yang membuat akun TikTok kita itu akhir-akhir ini view-nya anjlok. Nah, salah satunya itu karena pada tahun 2023 ini TikTok memang melakukan perubahan pada algoritmanya, di mana konten-konten yang ada keranjang kuningnya memang lebih susah untuk FYP. Perlu untuk teman-teman tahu, pada tahun 2023 ini TikTok memang sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan fitur promosi berbayar milik mereka. Nah, jadi kalau akun teman-teman itu biasanya view-nya rame kok mendadak sepi. Nah, itu secara halus TikTok sedang memaksa teman-teman untuk menggunakan fitur berbayar milik mereka. Nah, untuk teman-teman yang akunnya biasanya rame kok sekarang terjun bebas view-nya. Nah, coba lihat-lihat di beranda apakah sering muncul iklan promosi TikTok Ads atau enggak. Nah, biasanya itu muncul karena saya juga mengalami ya teman-teman. Nah, kalau di beranda teman-teman sering melihat iklan promosi TikTok Ads, berarti memang konten teman-teman itu sengaja ditahan oleh TikTok untuk didistribusikan. Kenapa? Nah, itu agar teman-teman mau menggunakan fitur berbayar milik mereka. Nah, TikTok itu juga butuh duit ya. Mereka itu bikin aplikasi TikTok itu bukan buat nyari amal, apalagi nyari pahala, tapi mereka itu buat aplikasi TikTok itu untuk bisnis. Jadi wajar kalau mereka itu memaksa kita untuk menggunakan fitur berbayarnya. Nah, ini juga salah satu nggak enaknya kalau kita jualan di platform milik orang lain ya teman-teman. Kadang-kadang memang ada aturan-aturan yang sepihak yang merugikan para penggunanya. Dan parahnya kita itu tidak bisa menolaknya. Ya, namanya juga numpang ya. Ini juga sering terjadi pada para pemain affiliate Shopee dan lainnya. Nah, terus bagaimana kalau konten kita itu sengaja dibatasi oleh TikTok untuk didistribusikan? Nah, solusi yang bisa teman-teman coba adalah dengan menyelingi konten-konten tanpa keranjang kuning. Ini memang gak enak ya teman-teman. Tujuannya buat apa? Itu biar akun kita itu hangat atau untuk menarik views lah, gampangnya itu seperti itu. Nah, misalnya 4 video, nah yang 2 itu tanpa keranjang kuning, nah, tapi tetap diarahkan. Misalnya dikasih tulisan, kalau kakak berminat dengan barang ini cek di profil kita ya kak. Nah, seperti itu. Oh ya, saya itu juga sering melihat ya akhir-akhir ini meskipun ada perubahan algoritma, saya tetap melihat banyak pemain affiliate di sana yang konten-kontennya tetap FYP. Nah, jadi teman-teman jangan menyerah dulu. Nah, masalah yang kedua yang membuat akun kita sepi adalah karena handphone kita sudah terlalu banyak membuat akun affiliate, sehingga TikTok menandai handphone kita itu sebagai handphone tukang dagang atau tukang spam lah, kasarnya itu seperti itu. Dan kalau handphone kita itu sudah ditandai oleh TikTok sebagai handphone tukang spam, nah kita itu mau bikin akun jualan berapapun view-nya itu tetap saja anjlok. Dan mau kita posting video menarik kayak gimana pun view-nya itu tetap anjlok. Nah, solusi yang bisa dicoba jika teman-teman handphonenya sudah ditandai TikTok sebagai spam, teman-teman bisa mereset handphone teman-teman ke setelan pabrik, kemudian tunggu beberapa saat download aplikasi TikToknya lagi. Dan kalau sepi bagaimana? Kalau masih sepi ya mau nggak mau teman-teman harus ganti device. Nah, yang ketiga yang membuat akun kita sepi adalah karena konten kita sendiri ya teman-teman. Nah, bisa jadi karena konten kita itu memang jelek dan membuat orang itu males tonton. Nah, saya sedikit cerita soal algoritma TikTok ya teman-teman. Jadi TikTok itu begini, ketika kita udah posting suatu video, TikTok ini akan menganalisa dan akan mencarikan audiens yang sesuai dengan video kita. Kemudian TikTok ini akan mendistribusikan video kita ke beberapa
orang yang sesuai niche video kita dan akan melihat tanggapan orang tersebut. Nah, jadi itu kasarnya itu seperti ini teman-teman. Misalnya TikTok sudah mendistribusikan video kita ke 10 orang. Nah, kemudian reaksi 10 orang itu akan dinilai oleh TikTok. Misalnya kalau nonton 2 kali akan dinilai 10, kalau di komen akan dinilai 8, kalau di share akan dinilai 6. Nah, begitu seterusnya. Nah, sebenarnya hitung-hitungannya nggak gini-gini amat sih, tapi kurang lebih itu seperti itu. Nah, setelah konten kita didistribusikan ke beberapa orang, TikTok ini akan kembali menganalisa konten kita. Nah, kalau interaksinya bagus atau nilainya minimal itu melampaui nilai tertentu, maka video kita itu akan direkomendasikan ke lebih banyak audiens lagi, dan TikTok akan kembali melihat reaksi orang-orang tersebut. Kalau lebih bagus lagi, TikTok akan kembali merekomendasikan video itu ke banyak orang. Nah, inilah kenapa video-video yang rame itu biasanya bakalan tambah rame, dan video-video yang sepi itu bakalan tambah sepi. Nah, begitu juga kalau video kita itu cuma ditonton separuh atau yang lebih buruk lagi cuma dilihat beberapa detik kemudian di skip. Nah, video kita juga akan mendapatkan nilai minus oleh TikTok, dan TikTok akan menilai video kita itu video yang jelek sehingga tidak akan didistribusikan ke lebih banyak orang. Kenapa TikTok hanya menampilkan konten-konten yang menarik untuk para penggunanya? Nah, sederhana sekali ya teman-teman. Kalau TikTok menampilkan video-video jelek pada para penggunanya, tentu penggunanya itu akan menganggap aplikasi TikTok itu aplikasi yang jelek dan akan meninggalkan aplikasi TikTok. Nah, kasarnya itu seperti itu. Nah, sedikit tips juga buat teman-teman yang membuat konten itu, pastikan teman-teman membuat konten itu jangan lama-lama, minimal itu maksimal itu 10 detik saja. Nah, kalau misalnya kita posting video yang durasinya 10 detik, nah itu kalau ada yang nonton 6 detik, TikTok itu sudah menganggap audiens itu nonton separuh. Nah, tentu ini lebih bagus ya. Ini bayangkan daripada teman-teman membuat konten yang durasinya 30 detik meskipun sudah ditonton 10 detik, TikTok tetap menganggap video kita itu belum ditonton separuh dan cuma ditonton beberapa persen saja, dan akhirnya video kita pun dinilai jelek. Nah, tentu teman-teman kan nggak mau ya. Nah, kemudian yang membuat konten kita sepi bisa juga karena konten kita itu terdeteksi re-upload. Nah, jadi ini tuh biasanya sering terjadi pada teman-teman yang pakai VidChin atau video China. Nah, jadi teman-teman usahakan kalau ngupload video China itu pastikan teman-teman edit betul-betul agar tidak mirip dengan yang sudah ada di TikTok, dan kalau bisa sebelum ngupload itu riset dulu apakah konten itu tuh sudah diupload apa belum. Nah, selanjutnya yang membuat akun kita sepi adalah karena kita itu jarang upload. Nah, sebenarnya ini tuh bukan hanya di TikTok saja, tapi di YouTube, Facebook, Instagram, dan hampir semua media sosial itu kalau kita jarang upload, kita itu akan dianggap kurang aktif sama TikTok. Nah, jadi pastikan teman-teman meskipun view-nya sepi, teman-teman tetap konsisten upload, jangan sampai menyerah di tengah jalan. Nah, karena saya kemarin itu baca cerita salah seorang di grup affiliate Facebook, di mana dia itu ngupload bermain TikTok affiliate itu udah hampir setahun, dan pada bulan-bulan awalnya itu view-nya itu zong ya teman-teman, pendapatannya juga nol. Tapi dia itu nggak terus-terusan konsisten sampai sekarang, dan sekarang itu omsetnya itu udah hampir berapa itu kemarinnya, sekitar 350-an juta itu teman-teman. Nah, ini the power of konsisten. Jadi teman-teman pastikan konsisten dan jangan menyerah ya teman-teman, karena kita nggak tahu kapan akun kita akan FYP. Nah, yang terakhir yang membuat akun kita sepi adalah karena akun kita itu terkena shadow ban oleh TikTok. Nah, sebenarnya shadow ban ini juga masih menjadi mitos ya teman-teman, karena pihak TikToknya sendiri tidak menjelaskan secara resmi tentang shadow ban ini ya teman-teman. Tapi kemungkinan shadow ban ini memang
ada, tapi mungkin beda istilah di TikTok ya teman-teman. Ini tuh digunakan untuk untuk meminimalisir perilaku spam dari para penggunanya. Nah, perilaku spam itu seperti apa? Contohnya itu yang paling sering itu seperti meng-like video secara barbar di beranda padahal belum nonton sampai habis. Bisa juga karena komen singkat-singkat yang sama di beberapa akun, misalnya komen LKS ya kak, LKS ya kak. Nah seperti itu. Bisa juga karena kita itu follow akun secara barbar, misalnya sehari kita follow akun 1000 orang. Nah itu akun kita akan terindikasi melakukan spam. Nah, dan pastikan teman-teman itu untuk selalu mengecek kesehatan akun teman-teman di sini ya teman-teman. Nah, cek di sini nanti akan ada informasinya akun kita itu baik apa gimana. Nah, oke teman-teman, mungkin ini dulu ya tutorial untuk kali ini. Nah, pada tutorial selanjutnya itu saya akan sharing sebuah hal yang menarik, yaitu sharing salah satu anggota grup affiliate yang punya omset 1,2 miliar. Nah, kita akan sedikit bongkar rahasianya, dia itu jualan apa, kemudian bagaimana sih cara mengupload videonya. Nah, kita akan bongkar sedikit ya teman-teman. Nah, jadi pastikan teman-teman tetap stay di channel ini, dan oh ya jangan lupa itu subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini. Kurang lebihnya, kalau kurang silahkan tambahi sendiri, kalau lebih silahkan dikurangi sendiri. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.